Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Diki Lesmana, Dinda Wulandari, Novia Rahmawati, dan juga Yuda Triyariansyah akan mempresentasikan hasil kerja kami di bidang kegiatan PKM kewirausahaan, yaitu pengolahan makanan coklat paprika atau bisa disebut dengan Cokopap. Untuk latar belakang terbagi menjadi rumusan masalah, tujuan kegiatan, manfaat yang diharapkan, dan luaran yang diharapkan. Rumusan masalah berisi seperti apa kelebihan produk makanan dari Choco Paprika lebih sehat dibandingkan makanan lainnya. Bagaimana cara memasarkan produk Choco Paprika dan bagaimana membuat Choco Paprika menjadi produk unggulan. Kemudian, untuk tujuan kegiatannya ialah untuk memperkenalkan kelebihan makanan Choco Paprika yang unik dan sehat dibandingkan makanan lainnya, mengetahui cara memasarkan produk makanan Choco Paprika, dan menjadikan makanan Choco Paprika ini sebagai produk yang lebih unggul dibandingkan makanan lainnya. Selanjutnya, manfaat yang diharapkan ialah dapat mengasah kreativitas mahasiswa dalam berwirausaha, dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mengelola keuangan, dan dapat meningkatkan keuntungan para petani paprika, juga mengenalkan dan memasarkan sebuah produk cemilan sehat terbaru yaitu Choco Paprika. Luaran yang diharapkan ialah terciptanya produk makanan-makanan baru di negara ini, meningkatkan keinginan mahasiswa untuk memulai usaha, dan Choco Paprika ini diharapkan dapat menjadi produk favorit sehingga laris di pasaran dengan bentuk unik dan rasa yang menarik. Jadi, produk makanan Choco Paprika diharapkan mampu menjadi produk yang akan banyak digemari dari berbagai kalangan karena manfaatnya dan juga keunikannya. Selain itu, usaha ini diharapkan nantinya dapat dijalankan oleh mahasiswa dan memberi keuntungan bisnis yang menjanjikan untuk kedepannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum rencana usaha. Dalam gambaran umum rencana usaha ini yaitu meliputi kondisi umum lingkungan, keunggulan produk, kemudian peluang pasar, strategi pemasaran yang akan dilakukan, dan kemudian analisa suatu produk tersebut. Nah, pada kondisi umum lingkungan ini banyak orang yang sudah mengetahui tentang cabai paprika ini. Namun kemudian hanya sedikit yang mengembangkan atau membuat inovasi-inovasi baru seputar makanan tentang cabai paprika ini. Cabai paprika itu hanya biasanya banyak dimanfaatkan menjadi hidangan pendamping saja atau penyedap rasa dalam sebuah masakan. Jadi belum banyak masyarakat yang mengetahui jika tumbuhan yang termasuk ke dalam golongan buah-buahan ini ternyata dapat dikreasikan dalam bentuk makanan ringan atau cemilan. Nah, kemudian pada keunggulan produk di sini ada bahan baku. Bahan bakunya itu mudah didapatkan dan harganya yang lumayan terjangkau. Kemudian cabai paprika ini adalah makanan kaya gizi yang mempunyai dua manfaat, diantaranya yaitu paprika dapat membantu menurunkan berat badan dengan membantu melancarkan sistem pencernaan untuk membantu mendorong sisa makanan supaya tidak terlalu lama ditimbun dalam tubuh. Nah, kemudian selain paprika juga akan dikolaborasi atau dikombinasikan dengan coklat. Nah, kemudian pada peluang pasar, produk Choco Paprika ini dibuat praktis agar konsumen mudah menikmatinya. Peluang produk ini cukup besar karena banyak orang yang belum mengetahuinya, maka akan membuat rasa penasaran
pada Choco Paprika atau coklat bercampur paprika. Nah, kemudian pada strategi pemasaran yang akan dilakukan dalam usaha pembuatan Choco Paprika ini menggunakan analisis marketing mix atau buaran pemasaran dengan konsep 4P, yaitu mengenai kebijakan produk, harga, promo, dan distribusi. Nah, dalam kebijakan produk ini, usaha ini bergerak dalam bidang jasa penjualan berupa Choco Paprika yang akan disebarkan ke berbagai tempat di Jakarta dan sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan akan dieksplor ke luar negeri. Nah, kemudian kebijakan harga, yaitu Choco Paprika kita bandrol dengan harga 13.000 per kemasan. Kemudian kebijakan promosi, untuk meningkatkan hasil penjualan maka perlu dilakukan promosi. Beberapa media untuk promosi ini diantaranya pamflet, poster, leaflet, media sosial, dan stiker. Kemudian yang keempat adalah kebijakan distribusi. Distribusi ini adalah hasil produksi pada konsumen dilakukan dengan memasukkannya ke warung-warung setiap 1 minggu sekali. Nah, kemudian di sini ada analisa produk. Nah, pada analisa produk ini diantaranya ada bahan baku dan peralatan yang dibutuhkan. Bahan baku dari pembuatan Choco Paprika ini diantara lain adalah paprika yang berukuran kecil ataupun sedang, kemudian ada coklat, keju, selai stroberi, selai blueberry, dan selai nanas. Kemudian peralatan yang dibutuhkan dalam pembuatan Choco Paprika ini antara lain ada pisau, sendok, wadah, kompor gas, tabung LPG, panci, lemari pendingin. Kemudian dalam Choco Paprika ini mengandung nilai gizi yang cukup baik ya. Saya sebutkan diantaranya ada water, unitnya gram per 100 kg itu 87,74. Kemudian ada protein, energi, kemudian lipid, sugar, kalsium, iron, sodium, dan lain sebagainya. Kemudian di sini dalam metode pelaksanaan yaitu ada tahapan pekerjaan. Nah, pelaksanaan program usaha pembuatan sebagai makanan ringan terdiri dari tahap Choco Paprika, yaitu persiapan produksi Choco Paprika, dan pemasaran Choco Paprika. Nah, kemudian dalam persiapan produksi ini sebelum memproduksi Choco Paprika, hal yang pertama dilakukan adalah persiapan produksi. Nah, dalam tahap ini terdapat 2 kegiatan dalam persiapan, yaitu alat dan bahan. Nah, alat yang digunakan yaitu pisau, sendok, wadah, kompor gas, tabung LPG, panci, lemari pendingin. Nah, alat-alat di sini adalah alat penunjang untuk proses pembuatan Choco Paprika. Kemudian ada bahan yang digunakan yaitu paprika berukuran kecil ataupun sedang, kemudian ada coklat, keju, kemudian selai stroberi, selai blueberry, dan selai nanas. Nah, ini adalah untuk isian dari paprika tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap produksi, yaitu langkah-langkah dalam pembuatan Choco Paprika adalah sebagai berikut. Pertama ada tahap pembuatan, yaitu memilih paprika berukuran kecil yang baik. Lalu mencuci paprika sampai bersih dan memotong bagian atas paprika, namun jangan sampai terputus dengan tangkainya. Lalu keluarkan biji paprika sampai tidak tersisa, kemudian lelehkan coklat batang. Setelah itu, isi paprika dengan coklat yang sudah dicairkan. Beri lapisan luar paprika dengan coklat yang sudah dicairkan, simpan di lemari pendingin hingga membeku. Lalu yang kedua ada tahap pengemasan, yaitu Choco Paprika dikemas dengan plastik yang unik dan menarik. Yang terakhir ada tahap pemasaran. Selanjutnya, setelah proses produksi selesai dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah pemasaran. Target dari Choco Paprika ini adalah semua kalangan.
Selain itu, harganya dapat terjangkau dan termasuk makanan yang sehat. Produksi ini bekerja sama dengan warung-warung kecil. Ini saya akan menjelaskan tentang slide 7 mengenai ringkasan anggaran biaya kegiatan dan analisis ekonomi usaha. Di ringkasan anggaran biaya kegiatan itu ada jenis pengeluaran. Yang pertama itu ada bahan dengan biaya 1 juta dan ada peralatan antara lain mencakup pisau, sendok, kompor, tabung LPG, panci, dan lain-lain. Itu sekitar 1.300.000. Dan yang ketiga itu ada perjalanan antara lain seperti bensin dan lain-lainnya, itu sekitar 350.000. Dan yang keempat itu ada lain-lain sekitar 1.200.000. Jadi jumlahnya itu 3.850.000. Dan di analisis ekonomi usaha itu ada produk kami, yaitu dengan harga produk kami itu berdasarkan gambaran biaya produksi dan asumsi harga jual per kemasan adalah 10.000 sampai 15.000 per kemasan tergantung gramnya. Maka keuntungan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Ada nama bahan, jumlah, dan harga satuan, dan total harga. Yang pertama itu ada paprika dengan 8 kilo, dan harga satuan atau harga per kilonya itu 50.000. Jadi total harganya itu harga satuan dikali 8 menjadi 400.000. Yang kedua ada coklat dengan 5 kilo, harga satuannya 8.000, 8 dikali 5 jadi total harganya 40.000. Dan yang ketiga itu ada keju. Keju ada 5 piece, harga satuannya itu 10.000, 10 dikali 5 itu 50.000. Yang keempat ada slice strawberry, itu juga dengan 5 piece, harga satuannya 15.000, jadi total harganya 75.000. Yang kelima itu ada selai nanas, sama juga dengan 5 piece, harga satuannya 12.000, total harganya menjadi 60.000. Yang keenam itu ada selai blueberry, jumlahnya 5 piece, harga satuannya itu 15.000, total harganya 75.000. Dan yang 7 itu ada air, jumlahnya 3 galon, harga satuannya 10.000, total harganya 30.000. Dan yang terakhir itu ada label produk, jumlahnya 100 biji, harga satuannya 500 perak, dan total harganya 50.000. Jadi jumlah semuanya itu ada 780.000. Dan target kami telah menghitung juga melalui BEP itu usaha ini selama 5 bulan. Maka selama 5 bulan ini modal awal pembelian alat-alat dan bahan-bahan usaha sudah bisa tertutupi, sementara alat-alat dan bahan-bahan tersebut masih memiliki nilai pakai atau nilai guna untuk kelangsungan produksi selanjutnya. Dengan harga 10.000 sampai 15.000 per kemasan, kami mentargetkan pada kalangan anak-anak dan kalangan remaja, karena menurut kami harga jual yang tidak terlalu tinggi akan memperlancar proses penjualan untuk semua kalangan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kegiatan ini antara lain: 1. Memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. 2. Menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 3. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan dalam berwirausaha untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan dan terdepan dalam berwirausaha. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.